Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Selain itu, kita juga akan membahas tentang hukum bacaan mim sukun apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah bagaimana kita memahami dan menerapkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, anak-anak sekalian, berarti setelah mempelajari materi ini diharapkan dalam membaca Al-Quran kita harus disiplin, tertib, dan memperhatikan betul tentang hukum-hukum bacaan. Nah, dalam hal ini kita membahas materi tentang hukum nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, nanti juga Bapak akan menambahkan dengan kita membahas materi mim sukun apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Apa saja hukum bacaan dari kedua materi ini? Mari kita ikuti bersama. Hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah, yang ketiga adalah iqlab, yang keempat adalah ikhfa hakiki, yang kelima adalah izhar halki. Nah, kita mulai dari yang pertama, hukum nun sukun atau tanwin. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dari salah satu dari keempat huruf yang Bapak sebutkan, yang juga biasa disingkat dengan tulisan yanmu agar mudah menghafalnya ya. Yanmu yakni huruf ya, nun, mim, dan waw, maka dibacanya dengan dengung. Bacaan tersebut, nun sukun atau tanwin tersebut, harus dilebur pada huruf tersebut dan didengungkan selama 3 harokat. Contoh yang pertama adalah apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Contohnya famay ya'mal, famay ya'mal. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf ya itu dengan suara gunnah ya atau dengung. Famay ya'mal. Contoh tanwin bertemu dengan huruf ya
wujuhu yauma idzin, wujuhu yauma idzin. Contoh berikutnya adalah nun mati, nun sukun ketemu dengan huruf na, huruf nun, yaitu an nafsihi. Tanwin bertemu dengan huruf nun, hittatun nagfir lakum, hittatun nagfir lakum. Contoh berikutnya, nun sukun ketemu dengan huruf mim ialah mim marqadina, mim marqadina. Tanwin bertemu dengan huruf mim, fatham mubina, fatham mubina. Nun sukun ketemu dengan huruf waw, miwalin, miwalin. Tanwin bertemu dengan huruf waw, miwali wala nasirin, miwaliin, miwaliin. Berikutnya adalah hukum nun sukun atau tanwin apabila bertemu huruf hijaiyah. Hukum bacaan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam dan ro, maka cara membacanya nun sukun atau tanwin harus dilebur kepada huruf tersebut dan menjadi lam bertasdid dan ro bertasdid tanpa disertai dengan gunnah. Contoh yang pertama adalah nun sukun bertemu dengan huruf lam. Fa'il lam taf'alu, fa'il lam taf'alu. Jadi huruf nun itu kita lebur bacaannya kepada huruf lam. Nunnya hilang tapi lamnya menjadi double atau bertasdid. Fa'il lam taf'alu, fa'il lam taf'alu. Contoh tanwin bertemu dengan huruf lam, rahmatal lil alamin, rahmatal lil alamin. Jadi tanwin fathatain bertemu dengan huruf la, maka bacaan tanwin tersebut kita lebur ke dalam huruf lam. Lamnya menjadi bertasdid atau double. Rahmatal lil alamin. Contoh yang kedua adalah apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Mir rahmatina, mir rahmatina, mir rahmatina. Jadi nun sukunnya dilebur ke huruf ro dan ro-nya menjadi bertasdid atau ro-nya double. Mir rahmatina. Tanwin bertemu huruf ro, khafidatur rafi'ah, khafidatur rafi'ah. Hukum nun sukun atau tanwin yang ketiga adalah iqlab.
Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba dibaca dengan dengung dengan merapatkan bibir. Bunyi nun sukun atau tanwin berubah menjadi huruf mim. Dibaca samar dan ditahan selama 1/2 alif atau 3 harokat disertai gunnah. Cara mengucapkan huruf mim samar ialah dengan mengurangi daya lekat kedua bibir sebagai makhraj huruf mim. Contohnya, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ambatakum. Ambatakum. Tanwin bertemu huruf ba. Masya'im binamim. Masya'im binamim. Jadi ketika bertemu tanwin bertemu dengan huruf ba dibaca dengan dengung dengan merapatkan bibir. Masya'im binamim. Contoh yang berikutnya, mim ba'dihi. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Sami'um basir. Sami'um basir. Hukum nun sukun atau tanwin yang keempat adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 15. Hurufnya apa saja? Hurufnya adalah ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dari salah satu dari huruf yang 15 tersebut, maka dibaca samar disertai dengan dengung. Nun sukun atau tanwin dibaca samar condong kepada huruf sesudahnya dan ditahan selama 1/2 alif atau 3 harokat disertai suara dengung atau gunnah. Contoh yang pertama, apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, dibaca samar disertai dengan dengung. Wa antum dakhirun. Wa antum dakhirun. Tanwin bertemu dengan huruf tha. Contohnya azwajan thalatha. Azwajan thalatha. Contoh berikutnya, tanwin bertemu dengan huruf jim. Likullin ja'alna. Likullin ja'alna. Jadi huruf tersebut dibaca samar disertai dengan
dengung. Contoh berikutnya adalah nun sukun bertemu dengan huruf shad. La tunsorun, la tunsorun, la tunsorun. Nun sukun bertemu dengan huruf do. Am dolalatihim, am dolalatihim. Nah, selain dari contoh yang Bapak sebutkan, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang bacaan ikhfa hakiki. Hurufnya ada 15. Berikutnya adalah hukum non sukun atau tanwin yang kelima, yaitu izhar halqi. Izhar halqi ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Nun sukun atau tanwin ketika diucapkan tidak boleh menimbulkan pantulan, terputusnya suara, mendengung, dan berharokat. Mengucapkan dengan lunak dengan dikeraskan. Contoh yang pertama, nun sukun ketemu dengan huruf hamzah atau alif. Man amana, man amana. Jadi dibaca jelas, tidak boleh ada pantulan, suara kita juga nggak boleh putus atau mendengung atau berharokat. Contoh bacaan yang salah, mana amana, mana amana, seakan-akan seperti huruf qalqalah padahal bukan huruf qalqalah. Atau ditahan lama-lama, man amana, itu bacaan yang salah. Bacaan yang salah contohnya adalah ketika kita membaca man amanah terputus, nah itu juga nggak boleh. Nah, jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan hamzah, cara membaca yang benar adalah man amanah, man amanah. Contoh tanwin bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Kufuwan ahad, kufuwan ahad. Contoh yang berikutnya adalah huruf ha, nun sukun bertemu dengan huruf ha. Yan hauna, yan hauna. Jadi kita membacanya dengan jelas. Yan hauna. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Jurufin harin, jurufin harin. Nah, anak sekalian, masih banyak contoh yang lain. Nanti anak-anakku sekalian bisa memahami dan mempraktekkan bacaan-bacaan tersebut. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjut ya. Kita setelah mempelajari nun sukun dan tanwin, kita berikutnya mempelajari hukum mim sukun. Hukum mim sukun itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah idgham misli atau disebut juga idgham mimi. Yang kedua, hukum mim sukun adalah yang kedua ikhfa syafawi. Dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Nah, jadi hukum mim sukun terbagi menjadi 3 bagian: idgham misli,
idgham mim atau idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Kita mulai pembahasan yang pertama adalah idgham misli atau idgham mimi. Idgham misli atau idgham mimi ialah mim sukun bertemu huruf mim dibaca dengung. Bapak ulangi, idgham misli atau idgham mimi ialah mim sukun bertemu huruf mim dibaca dengung. Contohnya, mim mati bertemu dengan huruf mim. Alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Jadi mim mati bertemu dengan huruf mim masuk dengan dengung, dibaca dengung. Nah, anak-anak sekalian, untuk idgham misli, idgham mimi ini cuma satu hurufnya, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim maka disebut idgham mimi atau idgham misli. Jadi cuma satu hurufnya ya. Contoh bacaan yang mengandung bacaan idgham mimi berikutnya adalah wa minhum may yaqul, wa minhum may yaqul. Nah, itu adalah contoh untuk idgham mimi. Paham kan? Nah, yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu huruf ba dibaca dengung. Nah, jadi untuk ikhfa syafawi juga cuma satu hurufnya, yaitu huruf ba. Mim sukun bertemu huruf ba. Nah, contoh mim sukun bertemu huruf ba. Alaihim bimusaytirin. Alaihim bimusaytir. Alaihim bimusaytir. Nah, mim sukun bertemu huruf ba. Contoh yang kedua, tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Berikutnya adalah hukum bacaan mim sukun yang ketiga adalah izhar syafawi. Izhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Membacanya jelas. Bapak ulangi, izhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba dibaca jelas. Nah, anak-anak sekalian, jadi selain huruf idgham mimi dan huruf ikhfa syafawi atau huruf mim dan huruf ba, maka semua huruf yang bertemu dengan mim sukun itu hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Nah, mudah ya kita untuk membedakan yang mana saja izhar syafawi karena hurufnya selain mim dan ba. Contoh misalnya huruf mim mati bertemu dengan alif atau hamzah pada bacaan falahum ajrun azim. Falahum ajrun azim. Jadi kita membacanya jelas, nggak ada dengung sama sekali. Membacanya nggak boleh diputus, ya, nggak boleh ada jeda terlalu lama, nggak boleh diputus. Falahum ajrun azimun. Contoh mim sukun bertemu huruf ta. Alam taro kaifa. Alam taro kaifa. Jadi membacanya dengan jelas. Contoh yang lain, banyak contoh-contoh dari huruf izhar syafawi. Nah, anak-anak sekalian,
Nanti kalian bisa mencoba masing-masing. Ketika membaca Al-Quran, kita sudah bisa untuk menganalisis, memahami bahwa ketika ada nun sukun atau tanwin atau ada mim sukun bertemu huruf hijaiyah, maka bacaan yang muncul, cara membacanya kita sudah memahami. Oke. Nah, anak-anak sekalian, demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat, mengambil ilmu dari apa yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan ilmu tersebut sehingga kita bisa menjadi memahami, terutama dalam membaca Al-Quran. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.